Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada hari ini kita kembali melaksanakan rapat menjelang tahun ajaran baru tanggal 1 Juni 2022, di mana pada tahun ajaran baru ini banyak hal-hal yang harus kita persiapkan, mulai dari perlengkapan sampai dengan penerimaan siswa baru tahun 2022-2023. Sebelum kita memulai rapat kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya saya ingin berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu-Ibu sekalian yang telah bersedia meluangkan waktu demi kesuksesan program kerja tahunan sekolah kita di SDN 1 Barabai ini, yaitu penerimaan siswa baru tahun 2022-2023. Selanjutnya, saya serahkan kepada Kepala Sekolah untuk melanjutkan pembahasan program ini. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Ibu Vicky selaku moderator pada hari ini. Besar harapan saya dalam rapat hari ini, di mana Bapak Ibu sekalian yang telah hadir mengerti apa saja yang harus dipersiapkan mengenai persiapan penerimaan peserta didik baru pada tahun ini. Seperti yang kita lalui bersama bahwa minggu depan adalah akhir dari masa studi untuk kelas 6 di sekolah ini, maka dari itu selanjutnya kita akan melaksanakan program tahunan yang biasanya kita lakukan setiap awal tahun ajaran baru. Untuk itu adakah yang ingin Bapak Ibu sampaikan mengenai program awal tahun kita? Oke, baik, Bapak ingin bertanya. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Didi Fatimah. Nah, jadi begini Pak, sebelumnya kan kita sudah mengadakan acara ini setiap tahun. Tetapi saya sendiri belum tahu apa pentingnya penerimaan siswa baru bagi sekolah kita ini. Oke. Baiklah, saya jawab. Adanya pergantian siswa tiap tahun ajaran baru akan berdampak pada kemajuan sekolah ini, karena bibit-bibit ini memiliki potensi dan bakat yang nantinya akan mengharumkan nama sekolah kita ini. Oke, baik, dapat saya mengerti Pak. Tapi kemudian untuk prosedur dalam penerimaan siswa baru, apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Baiklah, dapat saya mengerti Pak. Tapi kemudian untuk prosedur dalam penerimaan siswa baru, apakah sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Nah, untuk prosedurnya kita akan sesuaikan saja dengan prosedur sebelumnya, yaitu berjalan secara objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi, sehingga mendorong peningkatan akses layanan bagi pendidikan. Hanya saja pada tahun ini kita akan lebih dalam menentukan kriteria calon peserta didik yang baru sesuai dengan kurikulum 2013, di mana penerimaan peserta didik baru ini akan dilaksanakan melalui mekanisme secara online dan offline dengan memperhatikan kalender pendidikan. Mohon maaf Bapak, kalau boleh tahu kriteria apa yang lebih diunggulkan atau diutamakan? Apakah yang memiliki hasil nilai yang lebih tinggi atau bagaimana Pak? Nah, sesuai dengan program kurikulum 2013, kriteria yang akan diunggulkan yakni sikap dan perilaku peserta didik, bukan hanya kepada nilai yang tinggi. Jadi dalam penyelenggaraan seleksi peserta didik nantinya saya harapkan kepada panitia lebih ketat lagi dalam penyelenggaraan tes agar nampak kejujuran dari masing-masing calon peserta didik baru. Baik Pak, kami akan melaksanakan program ini. Ya Pak, untuk petugas tahun ini apakah masih tetap petugas tahun lalu atau bagaimana? Ya, untuk itu saya sarankan kepada Wakil Kesiswaan Ibu Rizka untuk menangani panitia penerimaan peserta didik pada tahun ajaran baru ini. Bagaimana Wakil Kesiswaan? Baik Bapak, terima kasih atas kepercayaannya kepada saya. Selanjutnya saya akan membentuk panitia lewat sistem voting. Jadi siapa yang bersedia untuk menjadi panitia, sehingga tidak menjadi beban bagi panitia yang terpilih karena terpaksa. Saya rasa itu adalah ide yang bagus dari Wakil Kesiswaan. Saya setuju dengan usulan tersebut. Maaf Bapak, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai pengumuman penerimaan siswa baru pada tahun ini akan diselenggarakan bagaimana Pak? Nah, untuk penyelenggaraan informasi mengenai penerimaan siswa baru peserta didik tahun ini akan diumumkan secara terbuka terkait persyaratan, seleksi, daya tampung,
berdasarkan ketentuan rombongan belajar, biaya, serta hasil penerimaan peserta didik baru melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya. Baiklah Pak. Lalu untuk ketentuan umur peserta didik bagaimana Pak? Nah, untuk umur masih seperti tahun yang lalu, yaitu dimulai pada usia 7 tahun, di mana seusia dengan ketentuan dari pemerintah. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Bapak izin bertanya, untuk masalah pendanaan bagaimana ya? Nah, untuk pendanaan bisa saya sarankan kepada bendahara sekolah. Jadi begini, untuk dana dari sekolah sudah dipersiapkan dana untuk kegiatan penerimaan peserta didik yang baru tahun ini yang kita dapatkan dari komite sekolah kita, yang mana sudah memberikan dukungan tenaga, sarana, dan prasarana serta pengawasan pendidikan yang berbentuk bantuan atau sumbangan dan bukannya pungutan. Nah, selain itu juga dana kita dapatkan dari kas sekolah dan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Oke, untuk penggunaan dana, kalau boleh saya tahu, pada saat penerimaan mahasiswa baru ini digunakan untuk apa saja? Jadi, dana tentunya digunakan untuk biaya promosi, baik berupa iklan informasi, media cetak, atau pengelolaan website sekolah kita, juga untuk pembuatan selebaran atau spanduk, juga untuk keperluan kertas dan alat yang digunakan untuk seleksi, untuk konsumsi panitia penyelenggara, dan beberapa hal yang sudah saya rincikan di dalam proposal yang saya sediakan. Selain itu, juga penyediaan keperluan sesudah proses penerimaan peserta didik yang baru, meliputi kegiatan pembelian atau pengadaan buku teks, pelajaran, dan penyediaan bahan ajar yang memadai juga untuk keperluan penunjang pelajaran lainnya. Oke, baik, terima kasih dan saya mengerti tentang masalah pendanaan ini. Bapak, maaf mendengar. Begini, jika ada penambahan peserta didik baru, maka sarana dan prasarana yang kita miliki akan semakin berkurang. Nah, untuk itu apakah ada dana untuk mencukupi dalam pengadaan sarana dan prasarana sekolah kita berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru pada tahun ini? Nah, untuk masalah itu, Sarpras bisa langsung menghubungi bendahara sekolah mengenai dana yang sudah disiapkan untuk kegiatan tahun ini, dan nantinya diharapkan melaporkan hasil pengadaan Sarpras sekolah ini dalam bentuk laporan. Baik, menambahkan sedikit, jadi untuk sarana dan prasarana juga sudah ada anggarannya, itu dari dana BOS, di mana bantuan itu memang untuk digunakan melengkapi sarana dan prasarana sekolah kita, baik seperti meja dan kursi, media pembelajaran, dan keperluan pembelajaran lainnya. Nah, untuk itu langkah kesiswaan bisa merincikan apa saja yang sekolah kita perlukan di dalam laporan, yang selanjutnya dapat saya sediakan dananya untuk keperluan tersebut, tentunya dengan izin kepala sekolah. Izin bertanya Bapak, kalau boleh saya tahu apa fungsi utama penerimaan peserta didik baru ini Pak? Nah, kita sebagai pihak sekolah selain dapat menjalin kerjasama dengan wali murid, juga kita akan menghasilkan calon penerus bangsa melalui calon peserta didik baru ini, di mana kita dapat membina mereka agar nantinya menjadi penerus bangsa yang sesuai dengan yang kita harapkan. Lalu apa tujuan diadakannya penerimaan peserta didik baru ini Pak? Nah, tujuan selain untuk membina potensi yang ada pada peserta didik baru ini, juga dapat merealisasikan dana APBN dan APBD yang disediakan oleh pemerintah. Nah, selanjutnya adakah yang ingin ditanyakan lagi mengenai program penerimaan peserta didik baru ini? Tidak ada Pak. Baiklah, jika tidak ada, ini juga kebetulan waktunya sudah mau habis, maka saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Notulen untuk membacakan hasil rapat kita hari ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan moderator kepada saya. Di sini saya akan bacakan hasil rapat kali ini, di mana hasilnya meliputi apa saja persiapan yang perlunya kita siapkan untuk penerimaan peserta didik baru yang sudah saya tuliskan di dalam sebuah laporan yang nantinya akan saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Itu saja dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Notulen yang telah membacakan hasil rapat kali ini. Dengan demikian, rapat penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru tahun 2022-2023 akan saya tutup. Saya selaku moderator memohon maaf apabila kesalahan tutur kata dan perbuatan. Sekali